biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara Cakap-Cakap. Jadi seperti kata pantun, jalan-jalan ke Taman Budaya, jangan lupa melihat ronggeng. Kita bicara mengenai budaya dengan tamu kita, Mas Sugeng. Mas Sugeng ini adalah seorang penyair, jurnalis, juga aktivis perfilman, sastrawan, banyak lagi lah pokoknya. Dan beliau sekarang ini berkegiatan di Forum Sastrawan Deli Serdang, ya Pak ya. Dan juga mendirikan satu rumah sastra Sumatera Utara. Selamat jumpa Pak Sugeng. Selamat jumpa. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di awal ini saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan Forum Sastrawan Deli Serdang. Baik. Perkembangan Forum Sastrawan Deli Serdang, utamanya setelah meninggalnya Ketua Posat Pak Mihar Harahap dan Bendahara Posat Pak Mahyudin Lubis, alhamdulillah tetap berjalan sebagaimana biasa. Posat tetap berkegiatan, tetap melaksanakan sejumlah kegiatan apresiasi khususnya sastra, dan terus ikut terlibat dalam sejumlah gerakan bersama-sama dengan rekan Bingkai Budaya Binjai, rekan-rekan Gardu Budaya Langkat, dan rekan-rekan dari Dewan Kesenian Sumatera Utara. Termasuk acara hari ini ya? Hari ini acara peluncuran buku dan diskusi, kumpulan puisi tiga sastrawan ya, tiga penyair Sumatera Utara dari Tanjung Balai dan Tebing Tinggi. Almarhum Ansari Tanjung dan Baimara El Barito itu dua penyair dari Tanjung Balai, dan Ristata Sirat sastrawan dari Tebing Tinggi. Hari ini kegiatan Posat yang kesekian kali dengan mengajak rekan-rekan dari Komite Sastra Dewan Kesenian Sumatera Utara dan didukung pula oleh Rektor Universitas Muslim Nusantara dan sejumlah kawan-kawan lainnya. Ya. Kemudian di samping itu beberapa antologi puisi juga sudah diterbitkan Posat ya. Sudah ada berapa ya? Seingat saya ya, Posat sejak berdiri tahun 2018 ya, sampai sekarang sudah menerbitkan 19 buku. Tapi tidak semuanya buku puisi ya, tapi ada buku kumpulan cerpen, ada juga buku-buku yang terkait masalah-masalah sosial, dan ada juga buku menyangkut dakwah ya, buku dakwah, buku-buku kecil tentang dakwah yang ditulis oleh kemarin almarhum Ustadz Mahyudin Lubis yang kebetulan Bendahara Posat. Kalau buku-buku puisi ada beberapa ya, baik buku puisi perorangan, kumpulan puisi perorangan maupun kumpulan puisi bersama, ada beberapa. Ada Air Mata Rohingya dulu, terus Politik Indonesia dalam Puisi, Sajak-sajak Orang Laut, dan kumpulan cerpen Parbaba itu, terus Rumah Tak Biasa. Ada berapa? Saya lupa ya judul-judulnya. Ya, berarti sungguh aktif ya menerbitkan itu. Aktif, alhamdulillah. Posat bisa menerbitkan buku-buku sastra dengan bantuan sejumlah pihak tentunya Pak. Padahal sebetulnya Posat nggak punya duit sih, tapi nggak tahu bisa tetap menerbitkan buku. Alhamdulillah banyak orang yang mendukung penerbitannya.
Jadi nggak punya duit, jadi dari mana itu untuk anggaran? Itulah apa ya? Kalau istilah saya selalu dari langit, Pak Umar. Iya. Jadi ridho Allah itu nggak tahu kita. Setiap kali kita berencana membuat program, ada aja orang memberi bantuan. Nggak tahu saya gimana itu, tapi itulah jalan Tuhan ya. Jadi macam hari ini kita menerbitkan buku kumpulan puisi 3 penyair ini juga atas bantuan orang gitu loh ya. Jadi bukan uang posat tuh nggak punya uang, bahkan nggak punya uang kas gitu loh. Ya, saya setuju itu Pak Sugeng. Yang penting kita berbuat, kemudian memang rezeki itu hakikatnya dari langit, tetapi kita harus yakin. Iya, benar. Kemudian kita sudah tahulah bagaimana komunitas-komunitas seni sastra di Sumatera Utara ini, kita sudah tahulah bagaimana perhatian para pemegang kebijakan ya, itu tak usah kita bicarakan di sini. Dan kemudian satu lagi kegiatan Mas Sugeng yang kami tahu adalah membuat rumah sastra ya, rumah sastra Sumatera Utara. Ya walaupun rumah itu mungkin rumah bukan berarti bangunan, tetapi rumah imajiner ya. Itu sudah sampai di mana Pak? Rumah sastra itu baru tahun 2020 Pak. Saya pastikan pendiriannya. Kata-kata teman-teman, ide itu sebetulnya sudah sejak lama muncul, tapi tak ada, jadi sebatas ide saja, ya, tidak terwujud. Nah, tahun 2020 saya bersama teman-teman di Posat, saya pastikan kita harus bikin ini pusat dokumentasi, namanya Rumah Sastra. Mimpinya adalah ingin mendokumentasikan semua karya para sastrawan Sumatera Utara, baik yang di Sumatera Utara maupun yang sudah menetap di luar Sumatera Utara, baik dalam bentuk buku maupun manuskrip atau karangan-karangan untuk seminar, ceramah, apa segala macam. Alhamdulillah sampai sekarang upaya pemburuan karya itu terus berlangsung. Kita dapatkan banyak sekali dokumen ya, dalam bentuk stensilan, bahkan dalam bentuk tulis tangan, Pak Umar. Ada saja orang yang menyumbangkan karya-karya itu, ya apalah namanya, belum bentuk karya, dalam bentuk tulis tangan di buku tulis begitu, mereka serahkan. Termasuk yang 3 orang ini dalam bentuk tulis tangan saya dapat. Kawan-kawan, ada perasaan daya tahan tubuh lemah, mungkin juga pasokan gizi yang kurang, dan kadang-kadang karena itu kita merasa stres. Mungkin juga Pak karena pengaruh olahraga dan berprasangka buruk yang terlalu berlebihan. Pokoknya tubuh itu lemas, gimana gitulah ya kan. Nah, ternyata ada solusi. Nah, ini solusinya. Andrew Mari. Itu yang membuat Rumah Sastra saya terutama bersemangat. Walaupun rumahnya tak ada sebetulnya. Kita masih berharap moga-moga ada orang yang dermawan gitu ya, memberikan satu rumah. Dan karena ide Rumah Sastra itu kemarin saya bincang-bincang dengan Mas Yatim, muncul juga ide membuat rumah seni rupa. Jadi museum seni rupa dan museum sastra dijadikan satu. Kemudian, nah itulah menjadi pusat dokumentasi. Karena ternyata seni rupa juga nasibnya sama. Banyak karya-karya perupa di Sumatera Utara ini yang hilang raib, tak jelas, atau rusak begitu saja. Karena keluarganya mungkin sudah ahli warisnya sudah tak peduli gitu. Nah, ini sedang kita cari sela-sela di mana kalau ada tempat atau apa, kita bisa bikin itu museum sastra dan seni rupa itu. Dan kalau perlu dibuat digital ya Pak? Iya benar, digital. Semua manuskrip itu di scan. Betul. Tapi memang ini bukan kerjaan gampang. Ya.
Saya sudah tanya, sudah mencoba mengajak beberapa teman, tapi kalau istilah orang Aceh itu anapeng, anainong gitu ya. Kalau nggak ada duit nggak ada itu loh. Jadi kita mesti bisa membayar orang. Susah sekali orang mencari orang yang mau sukarela. Jadi ya saya pelan-pelan saya kerjain, saya ketik ulang, saya rapikan dokumen-dokumen. Ada yang dokumen malah sudah sampai separuh hilang, Pak, dimakan rayap. Saya dapatkan sebagai contoh nih, satu novel yang belum jadi dari A.A. Bunga. Novel tapi belum jadi, dia sudah keburu meninggal. Nah, kemarin diserahkan ke saya, jadi saya pikir ini menarik kalau kita terbitkan. Judulnya apa? Judulnya itu novel yang belum jadi. Itu jadi judul. Nusantara, Pak, akan menerbitkan. Alhamdulillah. Betul. Itu banyak. Saya dapatkan juga manuskrip dari Herman K.S. Tulisan-tulisan dia tentang kritik-kritik dia tentang sejumlah karya sastrawan, baik nasional maupun Sumatera Utara. Itu juga mungkin dulu mau dia terbitkan tapi tak jadi gitu ya. Itu saya dapatkan. Saya pikir itu menarik kalau kita terbitkan ulang. Tentunya dengan kita pilah ya, kita koreksi kembali gitu loh. Saya punya pengalaman, terutama dengan 3 orang ini. Saya lahir jauh di bawah mereka, Pak. Ansari Tanjung itu meninggal tahun 75. Kita belum tahu apa-apa itu waktu itu ya. Tapi saya berbincang dengan beberapa orang yang mengaku sastrawan di Sumatera Utara saat ini. Mereka tak kenal ini. Tak kenal. Jadi saya bilang, nah kalaulah mereka tak kenal, siapa lagi yang mau mengenalkan ini? Orang-orang ini, orang-orang seperti ini. Sementara di Sumatera Utara itu banyak sekali, ya. Jadi harus kita yang mengenalkannya. Saya kira itulah yang harus kita kerjakan di Rumah Sastra Sumatera Utara. Ya. Jadi satu lagi, Pak Sugeng, tentunya yang tadi yang Pak Sugeng katakan ada naskah-naskah yang tulis tangan, yang diketik. Nah, itu jangan sampai hilang, itu perlu direproduksi ya, itu nanti dijadikan untuk perpustakaan digital. Betul, termasuk clipping Pak Pomar, clipping dan karya stensilan. Tapi stensilan itu kan kualitasnya jelek ya, jadi kalau kita bikin digital susah bacanya juga itu, kecuali alatnya sangat canggih ya, terpaksa diketik ulang itu ya. Maksudnya yang aslinya itu jangan hilang. Oh iya, benar. Jadi karena kan Pak, yang kalau ketikan itu kalau kita kan sudah tahu, sudah pernah kita di zaman itu kan. Iya, benar. Tetapi anak-anak kita kan tak tahu dia. Iya, benar. Tak pernah dia melihat mesin tik ya mungkin ya. Benar. Iya. Saya bahkan menemukan karya tangan, tulis tangan seorang penyair yang sudah meninggal, yang itu dia tulis bukan di atas kertas, Pak, tapi di atas plastik. Bayangkan itu. Jadi puisi dia ditulis di atas plastik. Ada dapat saya. Makanya saya simpan itu. Jadi yang begini-begini saya kita menarik itu. Kalaulah Rumah Sastra itu nanti bisa hidup bertahan lama, saya kira itu menjadi, kalau dipamerkan gitu ya, taruh di etalase gitu itu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua niat baik dari Mas Sugeng pribadi maupun dari komunitas Posat akan didengar Allah dan akan terwujud. Yang penting kita tetap berusaha. Saya kira itu aja dulu, karena nanti kita berbincang khusus lagi mengenai karya-karya jadul yang terkumpul itu, mungkin nanti kita buat satu konten baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.